Orang yang lebih tua dari kita yang jauh umurnya, biasanya kita panggil sir atau panggil uncle gitu. Mereka akan berpikir, kita kan nggak ada hubungan darah gitu. Dan budaya kita, budaya Indonesia, juga ada yang namanya nggak keenakan ya. Kalau kalian nggak suka, bilang nggak suka. Kalau kalian suka, bilang suka. Itu nggak akan menyakiti hati mereka. Maka orang Kiwi itu rasis. Oke, ini menurut pengalaman pribadi aku aja. Di sini selama aku 13 tahun, jujur. Halo guys, kembali lagi di channel Henry in Kiwiland. Bagi yang belum kenal, perkenalin, nama saya Henry. Aku udah tinggal di sini sudah 13 tahun lebih sedikit. Bulan Maret kemarin itu 13 tahun ya. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan juga klik loncengnya guys, dan taruh kolom komentar, dan juga di like ya videonya. Video kali ini aku cuma mau ngomongin tentang tinggal dan kerja di New Zealand, juga culture shock di tempat kerja. Gimana orang-orang Selandia Baru, bagaimana cara mereka bekerja, dan bagaimana kita masuk ke dalam lingkungan mereka, apa yang berbeda dengan kebudayaan kita. Jadi semuanya aku mau ngomongin tentang orang, kebudayaan, culture, dan juga cara mereka kerja di sini. Oke, kita mulai aja ya. Jadi guys, ini sumber aku. Ini aku dapat dari imigrasi. Di sini dikasih tahu tentang bagaimana kita bisa settle di New Zealand, di tempat kerja kita. Jadi di sini dibahas tentang culture kita dan value di orang-orang Asia, dan juga di orang-orang Kiwi ya, atau orang Selandia Baru. Jadi aku panggilnya Kiwi aja, karena itu panggilan orang Selandia Baru di sini. Mereka memanggil diri mereka sendiri Kiwi, itu bukan buah kiwi. Ada burungnya juga, burung kiwi. Jadi mereka comfort untuk dipanggil dengan Kiwi. Jadi setiap kali aku ngomongin Kiwi, itu berarti refernya ke orang-orang di Selandia Baru. Culture shock yang sangat berbeda di Indonesia ya dengan di sini. Kalau misalnya kita panggil orang tua yang bukan orang tua sih, orang yang lebih tua dari kita yang jauh umurnya, biasanya kita panggil uncle atau kita panggil om, apa segala macam. Kalau di sini they don't really care about it. Mereka nggak care sama sekali. Kayak sopan santun di sini itu bukan tentang hal tersebut. Culture-nya mereka malah agak risih kalau kalian panggil sir atau panggil uncle gitu. Mereka akan berpikir, kita kan nggak ada hubungan darah gitu. Yang ada hubungan darah pun mereka nggak panggil uncle guys. Mereka panggil langsung nama. Tapi itu bukan berarti nggak sopan. Kalau kesopanan di sini, menurut aku ya, lebih ke kata-kata. Misalnya kalau kalian ditawarin sesuatu, misalnya kalian ditawarin kopi gitu. Would you like drink a coffee? And you will say no thank you atau yes please. Jadi please itu sangat menentukan kesopanan mereka. Kalau di tempat kita mungkin seperti kita kasih orang dengan tangan kanan, tapi di sini mereka nggak peduli tangan kanan atau tangan kiri. Jadi kalau misalnya kalian mau sesuatu, pakai kata please gitu. Jadi please sama no thank you itu menunjukkan kalian itu respect sama mereka dan kalian itu sopan. Dan budaya kita, budaya Indonesia, juga ada yang namanya nggak keenakan ya. Misalnya kita ditawarin makanan, habis itu atau minuman, tapi sebenarnya kita nggak. Misalnya kayak gini contohnya, kalian ditawarin minuman kopi, tapi kalian nggak minum kopi, tapi karena dia cuma bilang karena kita nggak keenakan, kita bilang yes gitu. Tapi kalian nggak minum, itu malah dibilangnya rude sama mereka, dibilangnya kurang ajar gitu. Jadi kalau di sini, kalau kalian nggak suka, bilang nggak suka. Kalau kalian suka, bilang suka. Itu nggak akan menyakiti hati mereka, karena mereka lebih suka yang transparan dan kejujuran. Jadi kalian kasih aja alasannya, oh aku nggak minum kopi, tapi aku minum teh, misalnya kayak gitu. Jadi jangan berpura-pura untuk mencoba menyenangkan mereka, karena mereka itu mau yang kita apa adanya gitu. Jadi aku ngerasa kalau di sini tuh just be yourself gitu. Kalau kalian nggak suka, bilang nggak suka. Kalau kalian suka, bilang suka. Di grafik ini, jadi kalian bisa lihat ya,
nggak ada Indonesia sih, tapi ya paling deket ya Malaysia ya sama kita. Malaysia itu di atas dan mereka itu statusnya itu sangat important 100%. Juga Filipina, daerah Southeast Asia. Jadi mereka status sangat important bagi negara ini. Sedangkan di New Zealand status itu nggak gitu important. Mereka sangat low ya, mungkin sekitar 10%. Jadi kalau di sini guys, bisa dibilang kalau bos dan pekerja itu mereka itu seperti teman gitu. Mereka respect sama bos, tapi bos juga respect sama kita, tapi mereka memperlakukan kita sebagai teman. Menurut aku ya, ini semuanya pendapat pribadi aku ya. Kalau menurut aku selama aku di sini, mereka itu respect kita apa adanya. Mereka nggak lihat kita status sosial kita apa, kita kaya atau kita miskin, itu nggak begitu important bagi mereka. Tapi yang lebih penting bagi mereka itu apa nilai yang kamu bawa ke perusahaan itu gitu. Jadi ya itu menurut aku sih. Jadi mereka nggak lihat kalau kita kita berasal dari keluarga sederhana, miskin, atau kita berasal dari keluarga kaya, mereka lebih respect. Enggak, mereka nggak kayak gitu guys. Apakah orang Kiwi itu rasis? Oke, ini menurut pengalaman pribadi aku aja. Di sini selama aku 13 tahun, jujur aku nggak pernah sampai yang dirasisin seperti yang sangat levelnya sangat tinggi. Tapi aku nggak bilang kalau di sini nggak ada orang yang rasis. Ya, di sini ada orang yang rasis, tapi menurut aku persentasenya itu small. Dan kalau kita fokus kepada orang-orang rasis yang cuman sedikit itu, jadi kita kayak apa istilahnya ya, setitik nila rusak susu sebelangga. Jadi kalau kita fokus kepada orang-orang yang rasis yang mungkin berapa persen di New Zealand ini, di Selandia Baru ini, kita akan menganggap semuanya orang New Zealand rasis. Tapi kalau menurut aku sendiri, orang-orang New Zealand itu baik, ramah, dan mungkin ada culture yang berbeda dari kita sama mereka, sehingga ya mungkin ada kesalahpahaman, ada misunderstanding, itu aja. Tapi kalau aku lihat, menurut aku orang-orang New Zealand itu baik dan ramah guys, oke? Dan juga aku mau membahas tentang cuaca di New Zealand, oke? Nah, ini mapnya New Zealand guys dari atas, di sini aja ya. Ini mapnya New Zealand guys dari atas North Island sampai ke South Island. Jadi temperatur di North Island itu lebih hangat dibandingin di South Island. Dan di Auckland, tempat yang paling ramai itu dia agak humid kayak di Indonesia, tapi nggak se-humid di Indonesia. Dan semakin ke bawah itu semakin dry guys, semakin dry. Dan waktu aku tinggal di Blenheim, mungkin di sekitar sini, di top of South Island, itu cuacanya hangat. Tapi kalau di winter juga tetap dingin guys, tetap dingin. Dan satu di sini hal yang paling aku notice yaitu angin. Wah, pesek banget anginnya di sini guys. Kayak topan kecil lah, kayak badai kecil, anginnya tuh kenceng. Jadi apalagi kalau di musim dingin, kalau sudah dingin tambah angin, kena wind chill-nya itu jadi lebih dingin. Tapi di sini mungkin daerah-daerah bawah sini, daerah sekitar Christchurch ke bawah, itu kadang-kadang turun salju di musim dingin. Sedangkan di bagian atas itu jarang, hampir nggak pernah. Dan mungkin di daerah North Island, di sekitar tengah-tengah sini, daerah Taupo dan Rotorua, itu kadang-kadang juga turun salju, tapi itu jarang guys. Oke, itu untuk cuacanya. Aku juga mau bahas tentang diagram ini guys, tentang graph ini. Dimana ini dikasih tahu gimana cara kerja style mereka gitu ya. Kita bisa lihat di sini New Zealand itu paling atas. Kalian bisa lihat zero itu like to be left to get on with the job. Jadi mereka nggak mau mereka dikasih satu pekerjaan, habis itu mereka kerjain langsung. Mereka nggak usah di-instruct apa-apa, mereka mencari tahu bagaimana sendiri cara kerjanya dan mereka akan lakukan. Jadi untuk Indonesia mungkin yang paling dekatnya sama Malaysia ya, mungkin culture kita sedikit sama. Itu dia dapat poinnya 100 guys. Jadi 100 itu apa? Like to be told exactly what to do. Jadi kalau kita itu suka
mau melakukannya semuanya dengan segala instruksi yang ada. Jadi kalau kita dikasih tugas, kita mau bos kita tuh kasih instruksinya, instruksi pertama, instruksi kedua, instruksi ketiga, instruksi keempat. Dan itu berbeda dengan orang New Zealand. Itu aja guys, video Culture Shock di New Zealand. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang mau kerja di New Zealand atau yang mau pindah ke New Zealand tentang culture-nya. Mungkin masih banyak lagi culture shock yang lainnya, nanti aku bahas di tempat lain. Kalian boleh taruh kolom komentar di bawah sini tentang apa yang kalian mau tanyakan. Mungkin video berikutnya aku akan buat Q&A tentang apa yang kalian mau tanyakan di bawah sini. Jadi taruh komentar sebanyak-banyaknya, taruh pertanyaan kalian sebanyak-banyaknya. Nanti aku bikin video berikutnya akan menjawab setiap pertanyaan kalian ini yang aku tahu ya. Jangan lupa untuk like videonya, di subscribe, dan di klik tombol lonceng ya guys. Oke, bye-bye. Dan aku juga ada masukin di sini atau di sini ada link orang Kiwi. Dia jelasin tentang slang-slang di New Zealand. Jadi kalau kalian kerja di New Zealand, kalian nonton deh video tentang slang di New Zealand. Karena bahasa Inggris di New Zealand itu juga berbeda gitu. Pertama kali kita masuk sini, aku yang Inggrisnya pas-pasan, ditambah mereka ngomong slang, aduh pusing banget kepala. Jadi kalian langsung aja ke link dia ya. Engage sama mereka, jadi temen. Kalian cari tahu deh tentang rugby dan ngomongin tentang rugby, dan itu langsung deh udah kayak kawan akrab kayak gitu. Itu salah satu tipsnya guys. Ini tips yang lainnya ya. Jadi kalau kalian baru sampai di sini, kalian bisa join Migrant Center dan kalian bisa dibantu sama mereka untuk buat rekening di bank, untuk buat nomor pajak, untuk untuk ketemu sama orang-orang migran yang lain dari berbagai negara. Mereka biasanya adain kayak perkumpulan 1 minggu sekali, minum-minum kopi atau teh. Jadi aku rekomendasiin Migrant Center, kalian cari aja di daerah kalian dan di setiap daerah itu ada tempatnya. Oke guys.